Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, kita akan masuk kembali kepada pembahasan Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kali ini kita akan membahas tentang tema lenyap dari makhluk. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Lenyapkanlah dirimu dari pandangan makhluk dengan izin Allah. Lenyapkanlah dirimu dari hawa nafsu dengan perintahnya, dan bertawakallah kepada Allah jika engkau benar-benar beriman. Lenyapkan pula dirimu dari segala keinginanmu dengan perbuatan Allah. Ketika kamu bisa melakukan ini semua, maka kamu telah layak menjadi bejana ilmu Allah. Lenyapnya dirimu dari makhluk itu ditandai dengan keterputusanmu terhadap mereka, tidak mengemis-ngemis, dan tidak iri terhadap apa yang mereka miliki. Tanda lenyapnya dirimu dari hawa nafsu ialah tidak mengumpulkan harta dan tidak bergantung pada sarana atau sebab dalam rangka mengambil suatu manfaat dan mengantisipasi suatu mudarat. Maka engkau tidak akan bergerak demi kepentingan pribadi, tidak marah untuk memuaskan nafsu pribadi, tidak membela dan membenci diri sendiri, tetapi memasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Sebab Ia telah menguasai segalanya sejak awal. Maka demikian pula akhirnya, Ia menguasai segalanya. Kondisi kepasrahan seperti ini adalah sebagaimana engkau ketika masih berada dalam kandungan ibumu, atau ketika kau masih menjadi bayi yang disusui. Lenyapnya dirimu dari kehendakmu sendiri lantaran perbuatannya, ditandai dengan ketidakinginanmu terhadap maksud dan tujuan apapun. Kamu juga tidak merasa membutuhkan atau menginginkan sesuatu, sebab kamu tidak menginginkan yang lain kecuali kehendak Allah. Bahkan perbuatan Allah sedang terjadi pada dirimu. Saat kehendak dan keinginan Allah itu sama-sama berlangsung pada dirimu, seluruh tubuhmu akan merasa tenang. Hatimu tentram, dadamu lapang, wajahmu berseri-seri, dan perutmu penuh terisi. Kamu tidak lagi membutuhkan segala sesuatu lantaran kamu telah bersama Sang Pencipta segala sesuatu. Tangan kekuasaan Allah telah menyentuhmu. Lisannya berbicara denganmu, dan kamu langsung mendapat bimbingan dari Tuhan pemilik segala agama. Dia akan memberimu pakaian berupa cahaya dan menempatkanmu di tempat para pemilik ilmu. Saat itulah kamu menjadi manusia yang tunduk pasrah selamanya. Di dalam dirimu tidak ada lagi syahwat atau keinginan, layaknya bejana retak yang tidak mampu menampung segala air, baik yang bersih maupun kotor. Kamu akan terbebas dari segala perangai manusiawi, sehingga jiwamu tidak mau menerima apapun kecuali dikehendaki oleh Allah. Pada titik ini, kamu akan mendapat kemampuan mencipta dan dapat melakukan hal-hal luar biasa. Orang-orang menyangka itu adalah perbuatan dan kekuatanmu, padahal sebenarnya itu perbuatan dan kehendak Allah di alam semesta ini. Pada titik ini pula, kamu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang hatinya telah tertundukkan, yang keinginan manusiawi serta syahwat alaminya telah musnah, serta diilhami oleh kehendak ilahi. Mengenai tingkatan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku dijadikan oleh Allah menyukai 3 hal dari dunia ini, wangian, wanita, dan sholat yang menjadi penyejuk mataku." Ketiga hal itu diatributkan kepada Rasulullah setelah beliau lenyap dari ketiganya. Sebagaimana kami isyaratkan sebelumnya, Allah juga berfirman, "Aku bersama orang-orang yang patah hati demi aku." Allah yang maha tinggi tidak akan bersertamu sampai kamu mengingkari hawa nafsu dan kehendakmu. Dan bila kamu telah menjadi manusia yang patah hati, tunduk patuh kepada Allah, tidak punya apapun dan tak ada satupun yang ideal bagimu, saat itulah Allah akan membangun dirimu dan memberimu kehendak yang kau gunakan untuk berkehendak. Jika kamu berada dalam kehendak itu, sementara di dalam dirimu terdapat pembangunan Allah itu, maka Allah akan meremukkan kehendakmu itu karena keberadaanmu di dalamnya, sehingga kamu senantiasa menjadi manusia yang tunduk patuh kepada Allah. Allah akan terus menciptakan kehendak baru di dalam dirimu, lalu melenyapkannya kembali tatkala kamu berada di dalam kehendak itu. Demikian seterusnya hingga akhir hayatmu kau bertemu dengan Allah. Inilah makna firman Allah,
aku bersama orang-orang yang putus asa demi aku. Sementara makna ungkapan kami, tatkala kau berada dalam kehendak itu, yaitu kecenderungan dan kenyamananmu terhadap kehendak itu. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, matanya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan." Dalam redaksi lain disebutkan, denganku dia mendengar, denganku dia menyentuh, dan denganku pula dia mengetahui. Ini semua hanya bisa terjadi dalam kondisi fana, atau lenyap dari makhluk. Maka jika kamu telah berhasil lenyap dari dirimu sendiri dan dari makhluk, dan makhluk itu terbagi dua, baik dan buruk, sebagaimana dirimu terbagi dua, baik dan buruk, maka sekali-kali kamu tidak akan pernah mengharapkan kebaikan dari mereka, dan tidak pula khawatir terjadinya keburukan dari mereka. Yang senantiasa hanyalah Allah semata, sebagaimana kondisi asalnya. Dalam takdir Allah itu terdapat dua hal, baik dan buruk. Pada kondisi seperti ini, Allah akan menyelamatkanmu dari keburukannya dan menenggelamkanmu ke dalam samudera kebaikannya, sehingga kamu menjadi bejana segala kebaikan, sumber segala nikmat, kebahagiaan, kegembiraan, cahaya, kedamaian, dan ketentraman. Maka fana, angan-angan, keinginan, serta tujuan adalah yang menjadi ujung perjalanan para wali. Itulah kondisi istiqomah yang senantiasa dicari-cari oleh para wali dan wali abdal terdahulu, agar mereka bisa lenyap dari kehendak mereka sendiri dan menggantinya dengan kehendak Allah. Sehingga mereka berkehendak dengan kehendak Allah selamanya hingga ajal menjemput. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai wali abdal atau wali pengganti. Bagi mereka, dosa adalah menyekutukan kehendak Allah dengan kehendak pribadi dengan cara lalai, tenggelam dalam suatu situasi dan rasa takut. Dalam kondisi ini, Allah akan menolong mereka dengan kasih sayangnya, dengan cara mengingatkan mereka sehingga sadar dan memohon ampun kepadanya. Sebab tidak satu pun yang bisa terlepas dari kehendak kecuali para malaikat. Mereka senantiasa suci dari berbagai kehendak, sementara para nabi senantiasa terbebas dari hawa nafsu. Adapun manusia dan bangsa jin yang dibebani kewajiban untuk beribadah, tidaklah terjaga dari keduanya. Hanya saja, sebagian para wali terjaga dari hawa nafsu, dan para wali abdal terjaga dari kehendak. Kendati demikian, mereka tidak dianggap terbebas sepenuhnya dari dua keburukan ini. Artinya, pada kondisi tertentu mereka mungkin saja memiliki kecenderungan kepada keduanya sebagai sebuah dosa. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongannya dengan cara menyadarkan mereka dengan rahmatnya. Inilah pembahasan tentang bagaimana kita lenyap dari makhluk. Untuk mencapai tingkatan para wali, kita harus mulai melenyapkan diri dari makhluk. Artinya kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita, dan juga mampu menundukkan yang namanya kehendak kita. Dengan begitu, Allah akan memberikan kita ilham, sehingga kita bertindak atau bekerja itu sesuai dengan keinginan Allah. Jadi misalnya kita sedang sibuk bekerja di pekerjaan yang kurang baik. Kemudian kita mendapatkan ilham untuk kita keluar dari pekerjaan itu. Nah, kita mengikuti kehendak Allah itu melalui ilham. Atau misalnya kita sedang berada pada kondisi yang kurang enak, tapi kita punya kehendak untuk kita keluar dari kondisi tersebut. Hanya saja Allah belum memerintahkannya melalui ilham atau melalui tindakan yang sifatnya konspirasi semesta ya. Jadi belum dapat izin kita untuk keluar dalam kondisi tersebut. Maka kita harus menerima kondisi tersebut dengan cara pasrah. Jadi kita harus pasrah dengan kondisi apapun saat ini selagi Allah belum mengizinkan kita untuk pindah. Kalau Allah sudah mengizinkan kita untuk pindah, maka dengan sendirinya kita akan pindah, baik dengan usaha kita, baik dengan bantuan orang lain, atau dengan perubahan situasi dengan sendirinya tanpa kita pahami caranya bagaimana. Itu adalah kita dengan mematikan kehendak. Kalau kita sudah bisa mematikan kehendak, maka kita akan dibimbing oleh kehendak Allah. Nah, itulah yang disebut dengan karomah. Kita akan memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar nalar.
Nah, itulah bagaimana cara para wali mendapatkan karomah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.